Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih, anugerah Tuhan tak berkesudahan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan juga mengajar kepada kami, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik, meskipun secara lahiriah atau jasmania kami menganggap hal itu tidak baik. Tapi kami percaya menurut kebijaksanaan Tuhan, semua yang terjadi pada setiap anak Tuhan adalah yang terbaik. Karena Bapa yang di surga tidak pernah punya rencana membinasakan anak-anaknya. Kami serahkan doa kami dan juga firman Tuhan yang diberitakan boleh memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan yang belajar untuk mentaati perintah Tuhan yang sudah membeli dan membayar lunas hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan juga pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan berikan kata-kata hikmat kepada hamba-Mu yang memberitakan firman, agar semua jemaat yang hadir boleh sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saya ada slide, jadi tolong bisa di oh ya, baik. Kita baca ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ini semua sudah hafal ya, dan pasti semua juga sudah tahu, karena ini sudah ayat yang boleh dikatakan seluruh Alkitab itu pusatnya adalah di Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya kita membaca dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia
kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi ayat yang terakhir. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, judul khotbah saya adalah Paskah. Dan ini adalah tema yang bukan hal yang asing bagi Anda dan saya, dan bahkan mungkin sudah, kalau jadi orang Kristen puluhan tahun, ya sudah bosen. Ya, tapi nggak mungkin bosan kalau kita terus-menerus menyadari bahwa kebenaran itu nggak ada ujungnya. Kebenaran itu makin digali, makin dalam, makin digali, makin dalam, dan tidak pernah sampai ketemu ujungnya. Itulah kebenaran. Dan itu maksudnya kebenaran yang datang dari Allah. Sama seperti Anda mau ke langit. Kalau ditanya ujung langit di mana? Ya tidak ada ujungnya kan. Meskipun pasti yang namanya ciptaan ini ada batasnya. Tapi ciptaan yang ada batasnya ini seperti tidak terbatas. Luar biasa ya. Saya merenungkan hal-hal seperti ini. Jadi kenapa Allah menciptakan dalam ciptaannya ini kan semuanya terbatas. Tapi kenapa ciptaan yang terbatas ini ada yang seperti tak terbatas? Yaitu langit tadi. Langit itu kan ciptaan Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi jelas terbatas dan kita tahu keterbatasan bumi. Tapi langit, kita bingung ya kalau melihat keterbatasan langit itu di mana. Apalagi ya kalau kita merenungkan kebenaran ini kan, apalagi Sang Pencipta itu sendiri. Pernah merenungkan kalau ciptaannya aja begitu luar biasa dahsyat tak terbatasnya, bagaimana Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kalau orang sudah merasa, oh aku sudah tahu kebenaran, sudah ngerti, tidak perlu belajar lagi, sudah tahu semuanya, terlalu sombong. Ya, saya sendiri sampai hari ini juga terus belajar, dan makin belajar makin menyadari ketidakterbatasan itu. Oke, poin berikutnya tolong. Jadi tema saya adalah Paskah, tapi ada subtemanya. Subtemanya cukup panjang, yaitu karya terbesar Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa berdasarkan kasih dan anugerah serta demi kemuliaan Allah. Tentunya kalimat ini bukan merupakan kalimat yang lengkap menjelaskan semua hal tentang Paskah. Karena Paskah pun juga mempunyai arti yang sangat dalam dan sangat luas, tapi mempunyai satu fokus yang jelas. Nah, saya mulai dari karya terbesar Allah, ya. Nah, oke. Kenapa saya sebut mulai kalimat dengan karya terbesar Allah?
Karena karya Allah itu banyak. Karya Allah bukan hanya 1, 2, 3. Karya Allah itu tak terbilang jumlahnya. Tapi dari semua karya Allah ada karya terbesar. Nah, konsep manusia tentang karya terbesar ini bisa berbeda-beda. Ya, karena ada orang yang menganggap karya terbesar Allah bagiku adalah kalau aku punya pasangan hidup. Wah, itu karya terbesar. Bagi orang lain, karya terbesar Allah bagiku adalah aku boleh disembuhkan dari penyakitku yang sudah gawat dan hampir membawa aku kepada kematian, dan aku boleh dibebaskan dari penyakit ini. Ini karya terbesar Allah bagiku, karena nggak jadi mati. Dan banyak yang lain kan, kalau mau didefinisikan satu-satu karya terbesar sangat banyak. Tetapi hal ini saya mau jelaskan, karya terbesar ini kenapa saya sebut dengan terbesar? Karena ada dasar alasannya. Nah, dasar alasannya adalah berkaitan dengan musuh terakhir. Jadi kita ini ya sebagai orang Kristen itu memahami kebenaran-kebenaran itu tidak begitu saja saya terima. Oh ya, karya terbesar. Ya, oke, ini konteksnya Paskah. Oh ya, karya terbesar adalah ya Paskah, ini karya terbesar. Tapi saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kenapa saya sebut dengan karya terbesar. Karena itu berkaitan dengan musuh terakhir. Dan musuh terakhir ini saya bisa definisikan meskipun tidak tertulis dalam Alkitab. Yang ditulis memang musuh terakhir. Saya bisa terjemahkan yang namanya musuh terakhir itu adalah musuh terbesar. Kita bilang musuh terakhir yang dikalahkan. Itu berarti musuh terbesar. Berarti banyak musuh-musuh lain. Wah, begitu musuh dikalahkan, tapi musuh terakhir, nah, itulah yang terbesar. Ya, seperti kalau cerita film itu, ya kan the end-nya itu biasanya kalau ada suatu peperangan atau pertentangan dan sampai terjadi peperangan yang paling akhir, itu biasanya yang paling hebat. Kan tidak ada film yang pada akhirnya sudah anti klimaks ya toh, nggak ada apa-apa akhirnya, ya itu filmnya jelek pasti. Kalau film yang bagus itu akhirnya itu yang paling hebat. Nah, ini bukan film sih, tapi kalau kita memaparkan itu musuh yang terbesar, itu juga menunjukkan sesuatu yang amat sangat luar biasa, dan itu dikatakan musuh terakhir. Ya, lanjut silakan. Nah, musuh yang terakhir ini, yang tadi saya katakan sebagai musuh yang terbesar itu, ya lanjut. Nah, itu berkaitan dengan maut. Nah, kenapa saya bisa menerjemahkan ini dengan maut? Ya karena Alkitab sendiri yang bilang
Ya, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 26. Ya, 1 Korintus 15 ayat 26. Pendek saja kalimatnya. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, dalam perenungan musuh terakhir yang dibinasakan ini adalah maut. Saya juga pernah men-sharekan sebetulnya siapa sih yang menjadi musuhnya Allah. Kalau dikatakan musuh terakhir, wah seolah-olah musuhnya Allah banyak ya. Tapi saya pernah mengajar tentang satanologi, yaitu di YouTube juga banyak tema-tema yang saudara bisa lihat dia di channel Stris Ngagel. Jadi saudara kalau masuk YouTube silakan search Stris Ngagel, lalu di playlist, ya di kolom playlist Anda bisa lihat tema-tema dan itu ada satanologi di situ. Nah, saya itu seri satanologi itu kalau nggak salah ada 24 sesi atau berapa. Nah, di situ saya jelaskan satu kebenaran siapakah yang menjadi musuh Allah? Siapakah yang menjadi musuh Allah? Iblis yang menjadi musuh Allah atau Allah yang menjadi musuh iblis? Nah, ini perlu berpikir memang untuk merenungkan pertanyaan saya itu, ya kan? Jadi iblis yang menjadi musuh Allah atau Allah yang menjadi musuh iblis? Nah, saya sudah pernah mengungkapkan ini dalam khotbah-khotbah saya. Nah, jawabannya yang jelas adalah bukan iblis menjadi musuh Allah. Itu konyol sebetulnya. Kenapa konyol? Karena Anda jangan mempunyai konsep bahwa iblis itu musuhnya Allah ya. Jadi Allah itu mengadakan peperangan bersama dengan iblis atau melawan iblis, ya, dan ini musuhnya Allah. Wah, seakan-akan iblis ini begitu hebatnya dan luar biasanya sampai Allah sendiri perlu konsentrasi untuk mengalahkan musuh yang terkesan hebat ini. Nah, itu salah besar sekali. Alkitab tidak pernah memaparkan bahwa iblis itu musuhnya Allah yang begitu luar biasa sampai Allah sendiri perlu mengerahkan segala tenaga dan kekuatan menghancurkan iblis. Nggak benar itu. Karena kalau saudara seperti itu, ya, saya pernah menggambarkan ada dua kekuatan di dunia ini, ya, ada orang yang menggambarkan di dunia ini ada dua kekuatan, yaitu satunya kekuatan Tuhan, satunya kekuatan iblis. Jadi ini ada dua lingkaran, Tuhan dan iblis. Wah, Tuhan dan iblis ini saling mau kontok-kontokan begini. Ini yang seringkali digambarkan orang pada umumnya, termasuk orang Kristen juga menggambarkan kuasa Allah dan kuasa iblis seperti dua kekuatan yang beradu seperti ini. Padahal gambaran Alkitab sama sekali bukan seperti itu. Itu gambaran yang salah, itu namanya gambaran dualisme. Dan Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang dualisme. Lalu gambaran yang benar bagaimana? Kalau bukan dua kekuatan yang saling beradu begini, bagaimana antara Allah dan iblis? Maka gambaran yang benar itu adalah
Ya, saya tidak mencantum gambar ini di PowerPoint. Nah, gambarannya adalah Allah ini suatu kekuatan Allah, ya, dan di bawah Allah ini itu ada saya buat lingkaran, setengah lingkaran, yang di dalamnya ini adalah seluruh ciptaan Allah, yaitu tadi langit dan bumi dan juga segala isinya, termasuk binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, manusia, termasuk yang di surga yang diciptakan Allah juga malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis, yaitu malaikat yang memberontak. Itu ada di dalam lingkaran semua ini, termasuk salah satunya iblis, itu pun ciptaan Allah. Meskipun Allah tidak menciptakan iblis, tapi malaikat yang memberontak kepada Allah dan menjadi iblis. Itu pun dalam lingkup penguasaan segala sesuatu yang dikuasai, yang semuanya adalah dari ciptaan Allah. Maka ini Allah yang paling berkuasa, dan ini seluruh ciptaannya semua di bawah otoritas ilahi. Meskipun nampaknya iblis itu memang punya kekuatan hebat sekali, dan malaikat juga punya kekuatan yang hebat, tidak kalah dengan kekuatan iblis, tapi semuanya di bawah otoritas Allah dan kedaulatan Allah. Maka dengan demikian, tidak ada dua kekuatan begini, itu nggak ada. Yang ada adalah semua di dalam kendali kuasa kedaulatan Allah. Karena itu dia disebut Allah yang maha kuasa. Nah, pertanyaannya kembali lagi, kalau seperti itu, bagaimana iblis di mata Tuhan? Ya, saya pernah menggambarkan iblis di mata Tuhan itu kecil, tidak ada artinya apa-apa. Ya, karena itu ciptaan Tuhan. Bagaimana sih ciptaan bisa membuat penciptanya kewalahan? Itu nggak mungkin. Ya, kecuali cerita film-film. Ada itu orang buat sesuatu atau robot sampai robotnya melawan manusia. Lalu manusianya kewalahan melawan robot yang dia ciptakan sendiri. Ya, itu kan cerita film. Tapi apakah Allah pernah kewalahan? Apakah Allah pernah bingung untuk mengawasi dan mengontrol ciptaannya? Tidak pernah Alkitab memberikan ajaran yang seperti itu. Semua dalam kendali Allah, semua dalam kontrol Allah, semua dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Itu yang benar. Jadi kalau gambarannya begini, itu bisa-bisa 50-50 kan? 50-50 itu apa? Ya, bisa Allah yang kalah, bisa iblis yang kalah toh. Kalau begini, kalau dua lingkaran tadi saling beradu, ya itu seperti cerita wayang. Cerita wayang itu kadang-kadang Pandawa, ya Kurawa, ya itu saling beradu, kadang-kadang ini yang menang, kadang-kadang ini yang menang, ya kadang-kadang ini yang kalah, kadang-kadang ini yang kalah. Oh, tidak pernah selesai ceritanya, ya mirip silat lah. Itu yin dan yang. Tapi Alkitab tidak menggambarkan itu. Jadi kembali lagi kepada musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itu musuh itu adalah, Anda kasih tanda petik saja. Kata musuh itu bukan berarti Allah punya musuh sampai gemeteran, ya, atau Allah punya musuh sampai kewalahan. Enggak ada apa-apanya itu semua. Tapi kenapa disebut musuh terakhir, dan kenapa saya juga sebut itu sebagai karya terbesar? Karena ini bukan musuh-musuh yang seperti tadi iblis itu, bukan. Salah Anda.
Kalau Anda menganggap musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah maut, itu saya pernah merenungkan, kenapa kok musuh terakhir yang dikalahkan itu bukan iblis, tapi kok maut? Mestinya iblis dong. Kalau iblis memang, rivalnya Allah ini ya, lawannya Allah yang sangat berbahaya dan bisa mengalahkan Allah. Ini musuh terakhir yang dikalahkan adalah iblis. Ternyata enggak. Alkitab tidak pernah bilang musuh terakhir yang dikalahkan adalah iblis. Wah, kalau memang betul itu, memang betul berarti iblis itu membuat Allah gemeteran ya. Mungkin sampai musuh terakhirnya yang dikalahkan iblis. Enggak. Musuh yang terakhir dikalahkan tuh maut. Apa itu maut? Nah, ini sangat berkaitan erat dengan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saudara. Kenapa saya juga bilang ini adalah suatu karya terbesar? Karena ini berkaitan dengan musuh terbesar. Dan kenapa saya sebut juga dengan musuh terbesar? Karena satu-satunya yang membuat Tuhan Yesus gemetar dan ketakutan adalah menghadapi maut. Coba saudara pernah lihat enggak di Alkitab Tuhan Yesus gemetar? Lawan setan gemetar enggak Tuhan Yesus? Lalu sampai ketakutan Tuhan Yesus melawan setan ketakutan gitu ya toh? Enggak pernah. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah mengalami masa yang dia sampai tidak berdaya? Tidak pernah. Satu-satunya yang membuat Tuhan Yesus bilang sendiri, aku takut, adalah dalam menghadapi maut. Dan itu betul, musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Tapi apa itu maut? Maut bukan makhluk yang menakutkan Tuhan Yesus. Maut bukan suatu power kekuatan yang amat dahsyat yang Tuhan Yesus tidak berdaya, tidak. Maut itu berkaitan dengan tuntutan keadilan Allah, yaitu manusia yang berdosa harus mengalami maut. Dan maut yang dimaksud dengan manusia berdosa harus mengalami tuntutan keadilan Allah, yaitu maut. Maut itu berarti binasa sampai selama-lamanya. Maut itu berarti binasa sampai selama-lamanya itu adalah terpisah dari Allah sampai selama-lamanya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus benar-benar mengalami penderitaan yang paling membuat dia menderita, ketakutan yang membuat dia paling takut, yaitu berpisah dengan Allah Bapa. Bagi Tuhan Yesus tidak ada kuasa yang membuat Tuhan Yesus gemetar. Tidak ada. Selain dia harus berpisah dengan Bapa. Dulu saya menyangka atau saya mengira bahwa Tuhan Yesus berkata di kayu salib itu, Eli Eli lama sabachthani, itu hanya kata-kata Tuhan Yesus dalam mengeluh lah. Dia hanya mengeluh saja karena kesakitan mungkin, atau karena disiksa dengan luar biasa fisik Tuhan Yesus sampai dalam keadaan lemah, dan dia merasa Bapak kok tidak mau tolong dia.
Sehingga Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau seperti itu, setelah saya renungkan dalam-dalam lagi, kalau memang Tuhan Yesus hanya karena rasa kesakitan atau merasa lonely waktu itu karena Bapak itu kok tidak menolong dia dalam penderitaan fisik yang dia alami, itu mungkin ya saya nggak tahu istilahnya ya, mungkin ya bisa disebut lebay atau terlalu melankolis atau cengeng. Kenapa saya berani katakan gitu? Karena banyak orang-orang yang berani mati demi kebenaran. Kenapa Tuhan Yesus menjadi cengeng begitu? Dan itu juga bertentangan dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada murid-muridnya. Jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun nyawa. Lalu akhirnya Tuhan Yesus sendiri mau mati ketakutan. Ya enggak konsisten sama sekali Tuhan Yesus itu. Berarti kalau begitu apa artinya Eli, Eli, lama sabachthani? Bukan Tuhan Yesus cengeng, bukan Tuhan Yesus salah ngerti dengan tindakan Bapak yang membiarkan dia di kayu salib. Bukan Tuhan Yesus merasa lonely, tapi Tuhan Yesus benar-benar mengalami keterpisahan dengan Bapa. Dan inilah pengalaman yang paling mengerikan bagi Tuhan Yesus, karena Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak seharusnya mengalami keterpisahan dengan Bapa, dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mengalami keterpisahan dengan Bapa itu. Saudara mungkin juga perlu merenungkan arti yang dimaksud dengan keterpisahan dengan Bapa itu sebagai hal yang paling mengerikan. Kita seringkali pikir yang paling mengerikan dalam hidup kita itu adalah kalau saya kena sakit yang mematikan, kan? Semua kita mungkin juga takut kalau kena tiba-tiba divonis dokter, kamu kena kanker stadium 4 dan tidak ada harapan lagi. Itu yang paling menakutkan mungkin bagi banyak orang, termasuk saya. Saya dulu juga ketakutan setengah mati untuk bisa menerima fakta itu. Dulu saya ini paling takut mati dulu ya, sampai saya bagaimana berusaha pokoknya mau menghindarkan diri dari kematian. Tapi setelah saya mengerti ajaran reform, semua dalam kedaulatan Allah, semua nggak ada yang kebetulan, semua yang terjadi dalam kontrol dan kendali Allah. Semua yang terjadi itu Tuhan punya maksud yang baik. Dan bagi anak Tuhan tidak ada yang namanya malapetaka, termasuk kematian. Akhirnya konsep saya berubah. Ya Tuhan, kalau saya memang harus mati, itu yang terbaik bagi saya. Jadi apa yang paling mengerikan? Alkitab bilang yang paling mengerikan adalah kita terpisah dari Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, jika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Maut berarti
Mati berarti bukan mati jasmani, itu salah. Mati yang sejati adalah mati rohani. Mati jasmani itu apa? Mati jasmani itu cuma roh meninggalkan tubuh. Itu mati jasmani. Mati jasmani itu bukan Anda mati, tapi roh Anda meninggalkan tubuh Anda dan menuju kepada hidup yang kekal. Tapi kalau roh orang yang tidak beriman mati, dia memang rohnya meninggalkan tubuhnya dan masuk pada kebinasaan kekal, yaitu di neraka. Orang seringkali mendefinisikan neraka begitu ngeri karena api panas, badan meleleh semua, ya toh, karena ada hamba Tuhan yang pernah ke neraka katanya. Ya, wih, panas, daging meleleh, bau busuk. Ya, menurut saya sih bau sate mestinya ya. Karena daging dibakar kan bau sate. Ya. Bau busuk, nggak enak. Waduh, saya lihat orang-orang kepanasan luar biasa. Kengerian paling ngeri itu bukan masalah tempat di neraka. Kengerian paling ngeri adalah ketidakhadiran Allah di tempat itu. Ini definisi-definisi ini yang seringkali orang itu nggak paham. Makanya seringkali membuat kebenaran sendiri. Tapi Alkitab mau memaparkan apa? Kengerian yang paling ngeri adalah manusia terpisah dari Allah. Karena apa? Allah itu sumber segala-galanya. Saudara bayangkan kalau sumber segala-galanya Anda terpisah dari sumber segala-galanya, mau jadi apa? Itu kengerian yang paling ngeri. Ya, lampu itu menyala karena dia berhubungan dengan aliran listrik. Dan yang menjadi the end bagi lampu ini untuk dia sampai nggak menyala lagi, ya cuma satu, dilepas stop kontaknya, dilepas kabelnya, langsung mati. Dan Anda bisa bayangkan hidup Anda ini seperti lampu yang nempel di stop kontak itu, di sumber listrik itu. Begitu sumber listriknya dicabut, langsung habis. Dan habisnya itu selama-lamanya. Itulah kengerian yang paling ngeri. Dan itu yang dialami oleh Kristus. Dan itu yang membuat Kristus begitu menderita dan gemetar di Taman Getsemani. Itu yang saya pernah katakan, kalau Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani cuma takut mati secara fisik, itu memalukan. Kenapa memalukan? Banyak teroris berani mati. Betul ya? Tidak betul? Saudara pernah membayangkan teroris yang menabrakkan pesawat di WTC? Banyak orang takut mati kan? Tapi teroris ini dia ambil keputusan, saya mau menabrakkan pesawat ini di WTC, mati bersama-sama. Luar biasa sekali. Saya bayangkan orang selalu menghindari kematian. Ini orang menghadapi kematian dengan begitu tabahnya mengendalikan pesawat. Orang kalau mau mati kan gemeteran semua, betul nggak? Orang kalau mau mati, konsentrasinya pasti kacau. Tapi ini hebat sekali, orang mau mati
bisa mengendalikan pesawat dengan tepat dan menabrakkan ke WTC itu nggak gampang loh. Iya kan? Lalu Tuhan Yesus gemeteran karena takut mati secara fisik. Aduh, itu ya tadi itu menyangkal kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jangan takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Mari kita rubah konsep kita. Jangan kita cuma gemeteran takut mati secara fisik. Itu bukan ajaran Alkitab. Kita harus takut cuma satu, kalau saya berpisah dari Allah. Tapi itu sudah tidak mungkin. Anda dan saya tidak mungkin berpisah dengan Allah. Kenapa? Karena sudah dilunaskan oleh Kristus. Itulah harga yang mahal. Itulah darah yang mahal. Seringkali orang mendefinisikan darah mahal, harga mahal itu hanya karena Kristus mati secara fisik. Salah besar. Ya oke. Saya lanjut. Berikutnya. Jadi karya Kristus di kayu salib itu untuk apa? Karya Kristus untuk mengalami maut itu untuk apa? Untuk menyelamatkan. Dan itu menunjukkan misinya untuk mendamaikan selanjutnya manusia berdosa. Mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang sejati. Inilah karya terbesar. Inilah boleh dikatakan fokus daripada seluruh misi kerajaan Allah, yaitu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang sejati. Ya, sudah tahu Pak, sudah ngerti. Ya, enggak apa-apa. Sudah tahu, sudah ngerti juga enggak apa-apa. Tapi sejauh mana saya menghayati bahwa pendamaian ini adalah hal yang terbesar dalam hidup saudara dan saya? Sudahkah Anda meresponi ini sebagai karya terbesar? Kalau ini memang betul-betul karya terbesar bagi hidup Anda dan saya, maka seluruh hidup kita akan terfokus kepada karya terbesar ini, yaitu mengucap syukur kepada Allah karena karyanya yang terbesar. Tapi kita seringkali nggak mengucap syukur karena karya ini kan. Kita mengucap syukurnya karena karya-karya yang lain. Mungkin ya Tuhan kasih aku kekayaan, Tuhan kasih aku kesembuhan, Tuhan kasih aku kelancaran hidup, Tuhan kasih aku anak, Tuhan kasih aku menantu, Tuhan kasih aku cucu. Oh, itu karya yang sangat besar dari Allah bagiku. Tapi kalau kita tidak memperoleh semua itu dan kita memperoleh musibah yang mengerikan, kita berhenti bersyukur. Saya baru ngeh kenapa orang Kristen tidak boleh berhenti bersyukur. Karena karya yang terbesar dari Allah, yaitu Anda sudah didamaikan dengan Allah. Jadi kalau Anda itu mengerti, menghayati kebenaran bahwa Anda dan saya sudah didamaikan dengan Allah itu sebagai karya terbesar, maka semua hal yang lain tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang membatalkan karya yang terbesar ini. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur.
bersyukur kepada Allah. Memang ada ajaran-ajaran, saya pernah baca buku bersyukurlah senantiasa. Karena memang itu ajaran Alkitab kan, bersyukurlah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersyukurlah, berterima kasihlah. Karena Tuhan itu baik. Tapi pengertian Tuhan baik itu apa? Ya baik memberi aku kesehatan, baik memberi aku berkat, baik memberi aku kelancaran hidup, baik memberi macam-macam kesuksesan, apa segala macam, lulus ujian. Tuhan itu baik. Tapi kalau itu yang menjadi definisi kita tentang Tuhan itu baik, begitu kita tidak mengalami lagi hal-hal seperti itu, Tuhan menjadi tidak baik. Begitu aku mengalami musibah, begitu aku mungkin cacat hidupku, ya tubuhku, aku mengalami malapetaka, aku mengalami, jadi Tuhan itu jadi tidak baik. Tidak. Tuhan tetap baik. Karena Dia sudah memberikan karya terbesar bagi Anda dan saya. Mau berpisah dengan Bapa untuk mendamaikan Anda dengan saya. Anda dan saya didamaikan dengan Allah. Sehingga semua yang seperti yang Paulus katakan apa? Baik segala kuasa ya di langit, di bumi, segala penderitaan, segala masalah apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Paulus menghayati itu sebagai karya terbesar. Karena itu mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersyukurlah senantiasa. Karena Allah sudah mendamaikan Anda dan saya dengan hidup dan karya Kristus. Berikutnya, ya, semua yang dilakukan Allah berdasarkan dua hal ini, yaitu kasih dan anugerahnya. Tentunya masih ada faktor-faktor lain, tapi kita tidak mungkin membahas semuanya. Saudara-saudara, kenapa Yohanes 3:16 tadi saya katakan ini adalah pusat seluruh Alkitab? Pusat seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, apa itu hidup yang kekal? Hidup berdamai dengan Allah. Tidak akan lepas dari kebenaran berdamai dengan Allah. Tidak lepas dari karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Dan itu semua karena kasih-Nya. Makanya orang Kristen itu diajari apa? Segala sesuatu yang dilakukan itu karena kasih. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Mari kita juga melakukan segala sesuatu juga karena kasih. Allah yang sudah mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, karena begitu besar kasih-Nya, maka orang Kristen melakukan segala sesuatu karena kasih. Ingat, kasih ini bukan kasih humanisme. Saya melihat masih banyak orang Kristen yang memahami kasih ini sebatas humanisme. Apa itu maksudnya kasih humanisme itu? Kasih humanisme itu ya, saya mengasihi Anda karena ya Anda itu sesama manusia.
makanya saya mengasihi Anda. Ya, atau kasih filio, ya, kasih karena hubungan saudara, family. Ya, saya mengasihi saudara-saudara saya, family saya, ya karena ada hubungan darah dengan mereka. Saya juga mengasihi saudara kandung saya mengasihi orang tua saya, anak saya, semuanya karena berkaitan dengan sebagai keluarga. Itu kasih saya. Tapi kalau bukan keluarga, ya peduli amat. Biarin aja, gua ada urusan apa sama keluarga lain. Tidak ada kewajiban saya mengasihi orang-orang lain itu. Ya, tapi ada yang lebih hebat dari itu, yaitu kasih humanisme itu. Ya, saya mengasihi semua manusia karena kita ini sesama manusia, jadi kita harus mengasihi sesama manusia. Oh, itu lebih bagus memang daripada kasih yang cuma sekedar hubungan keluarga. Kasih karena rasa kemanusiaan itu dianggap lebih mulia daripada sekedar kasih karena hubungan keluarga yang mungkin lebih penekanannya kepada eksklusif. Jadi, kalau gitu kasih yang bagaimana? Ya, kasih satu-satunya adalah karena Allah sudah mau berkorban buat saya. Maka saya juga mengasihi orang lain. Itu yang benar. Kasih yang benar itu adalah karena Allah begitu mengasihi saya dan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi saya untuk saya boleh didamaikan. Inilah yang menjadi dasar kasih orang Kristen. Bukan sekedar kasih kemanusiaan, bukan sekedar kasih karena kekeluargaan, tapi kasih karena Allah yang sudah mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena itulah saya mengasihi, dan orientasi kasih orang Kristen adalah bukan sekedar kasih sosial, kasih kemanusiaan, tapi kasih yang mau membawa orang untuk sampai kepada jalan keselamatan. Itulah kasih. Makanya kenapa orang reform tidak setuju social gospel. Social gospel itu mengabar Injil sosial. Injil sosial adalah ya kita mengasihi sesama, kita mengabarkan Injil kepada sesama kita dengan mengadakan aksi sosial. Tidak salah itu, mengadakan aksi sosial itu tidak salah. Tapi kalau Injil dianggap sama dengan aksi sosial, itu sama sekali nggak benar. Kita harus mengasihi sesama, kita memperhatikan sesama, kita memberikan kebutuhan hidup kepada sesama. Mereka kelaparan, mereka mungkin sakit, apa-apa segala macam, kita tolong mereka. Itu kembali lagi, itu cuma humanisme. Saya tidak katakan bahwa humanisme itu tidak perlu dilakukan. Enggak, tapi itu bukan dasar iman Kristen. Dasar iman Kristen adalah saya rindu membawa banyak jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Sudah, itu fokusnya. Saya tidak katakan bahwa aksi sosial enggak perlu. Enggak, jangan salah mengerti. Orang Kristen enggak usah peduli dengan kebutuhan sosial manusia, enggak peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan. Enggak, harus peduli. Tapi fokusnya adalah membawa orang kepada berdamai dengan Allah. Itulah kasih yang sejati. Percumalah kita membuat orang kenyang, tapi kalau dia tidak berdamai dengan Allah, buat apa? Ya cuma sekedar kenyang aja, sekedar tidak mati kelaparan, tapi tidak berdamai dengan Allah adalah celaka yang paling besar. Jadi itulah seharusnya kerinduan saudara dan saya, dan itulah sebetulnya namanya amazing grace, anugerah yang luar biasa.
Maka coba ya kita bisa memahami bagaimana Pak Tong yang sudah usia lanjut itu masih terus ingin memberitakan Injil. Ya, saya percaya benar bahwa kasih Allah itu yang menggerakkan Pak Tong memberitakan Injil. Dan memang tiap orang punya beban, seharusnya tiap orang Kristen punya beban bagaimana dia bisa membawa orang-orang lain datang kepada kasih Allah ini, mengenal kasih Allah ini. Itu seharusnya yang menjadi perjuangan saudara dan saya. Tidak selalu memang harus mimpin KKR. Ya. Kalau mimpin KKR itu baru yang namanya membawa orang kepada kasih Allah. Ya, saudara yang tidak pernah mimpin, ya berarti saudara tidak pernah membawa orang datang pada kasih Allah. Cara untuk memberitakan Injil 1001 macam cara. Sekarang ini banyak media-media, ya, melalui segala macam teknologi yang canggih-canggih ini, kita bisa memberitakan kabar baik ini kepada siapa saja. Ya, puji Tuhan yang tadi saya bilang kita punya radio itu, dan radio kami pendengarnya makin lama makin banyak, dan juga makin banyak yang bersaksi dan bersyukur karena mendengar siaran-siaran radio kami dan mendapat berkat, dan mereka boleh bertobat melalui siaran-siaran ini. Saya memang bukan tipe hamba Tuhan yang bisa bawa KKR dan berkhotbah dengan hebat, menarik, luar biasa, berkarisma. Saya enggak punya itu. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan juga boleh membawa orang datang pada Kristus dan membawa orang datang pada kebenaran yang sejati. Demikian juga saudara dan saya. Demikian juga semua saudara, apapun juga pekerjaan Anda, bidang Anda, ya, karya Anda, semuanya seharusnya mengarahkan orang datang kepada berdamai dengan Allah. Saya yakin kalau semua orang Kristen punya kerinduan seperti ini, akan banyak jiwa-jiwa yang boleh dipanggil untuk datang kepada Tuhan yang sejati. Terakhir, demi kemuliaan Allah. Saudara, saya seringkali melihat penekanan-penekanan pada Injil dan sebagainya itu memang Allah itu berfokus dalam semua yang dilakukan Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Tapi jangan lupa saudara bahwa Allah punya tujuan menyelamatkan manusia itu bukan demi manusia itu sendiri sebagai tujuan akhir. Itu salah besar. Manusia tidak pernah menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir adalah kemuliaan bagi Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang patut mendapat penghormatan dari semuanya, bukan manusia. Justru Allah menyelamatkan manusia supaya manusia itu sadar yang patut mendapat penghormatan hanyalah Allah Tritunggal. Salah besar kalau manusia yang sudah diselamatkan lalu happy-happy. Puji Tuhan, Allah begitu baik dengan saya. Saya dulunya seharusnya binasa, sekarang saya boleh diselamatkan. Hore, aku senang karena keselamatan dari Allah menyelamatkan aku. Aku tidak jadi masuk neraka. Aku sekarang masuk surga. Aku akan berbahagia selama-lamanya. Hore, hore.
Apa maksudnya itu? Itu berarti manusia itu diselamatkan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Setelah dia diselamatkan, dia masih bersifat egosentris, berpusat pada diri sendiri. Itu bukan tujuan Allah. Itu berarti salah sasaran atau salah didik, dan tidak mungkin, saya katakan. Orang yang mendapat kasih Allah, dia akan dididik oleh Allah untuk sadar, hidupku setelah diselamatkan bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup yang diselamatkan adalah hidup bagi Allah. Ini poin utamanya. Saudara diselamatkan buat apa? Bukan saudara buat senang-senang bagi kepentingan dirimu. Saudara diselamatkan supaya saudara memuliakan Allah dalam hidup Anda. Ini sudah tercatat dalam kitab suci. Tuhan tidak menyelamatkan Anda demi kepentingan-kepentingan Anda pribadi dan demi keegoisan. Keselamatan yang datang dari Allah tidak menyuburkan keegoisan manusia. Ya, saya ulangi. Keselamatan yang datang dari Allah tidak menyuburkan keegoisan manusia. Tapi keselamatan yang datang dari Allah membawa perubahan dari antroposentris menjadi teosentris. Dari egosentris, hanya hidup untuk kepentingan diri, sekarang hidup bagi kemuliaan Allah. Itu baru keselamatan sejati. Saya tidak percaya orang menerima keselamatan sejati lalu egoisnya makin disuburkan. Itu pasti bukan pekerjaan Roh Kudus. Seluruh Alkitab memberitakan satu kebenaran. Hidup kita setelah diselamatkan adalah hidup bagi Allah. Ya, saya bacakan satu ayat. Ya. Pertama dari Roma pasal 14. Ini sudah juga ayat yang amat sangat terkenal, tapi seringkali lupa. Karena natur manusia itu memang natur egosentris. Tapi kita yang sudah dalam Kristus selalu diingatkan supaya dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9 ini benar-benar menjadi realita bagi Anda dan saya. Mari kita baca sama-sama Roma 14 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Ini ajaran Alkitab. Jadi kalau orang setelah merasa diri selamatkan, lalu mikir hanya untuk kepuasan bagi kepentingan dirinya sendiri, itu dia masih nggak paham tentang keselamatan yang sejati yang daripada Tuhan. Ada satu ayat lain yang saya mau bagikan untuk Anda. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya. Ini amat sangat jelas. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari ini menjadi komitmen hidup saudara dan saya. Kristus mati di kayu salib bukan untuk sia-sia, tapi supaya Anda diselamatkan dan hidup Anda bagi Allah, bagi kemuliaannya. Sebagai penutup, kita baca sama-sama Roma 11 ayat 36. Ini adalah, kalau tadi saya bilang Yohanes 3 ayat 16 adalah pusat dari seluruh Alkitab. Tapi Roma 11 ayat 36 adalah rangkuman dari seluruh Alkitab. Itu Roma 11 ayat 36. Ya, kita baca sama-sama Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami selalu diingatkan apa yang menjadi hal yang paling berarti dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi hal yang paling bernilai dalam kehidupan kami. Dan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup yang benar bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan paparkan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan dalam setiap hidup kami. Dan kami juga sungguh-sungguh bersyukur karena karya terbesar dari Allah sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami boleh diingatkan dalam hidup ini tidak ada yang lebih besar dari karya Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Semua boleh terjadi dan tidak akan dapat menggeser karya yang terbesar ini. Apapun terjadi, bahkan malapetaka yang apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak akan pernah menggeser kasih Allah yang luar biasa ini. Terima kasih. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.